Farah. Waalaikumsalam Bu Rusi. Iya, baik Bu Farah, hari ini rencana coaching dengan Bu Endah ya? Iya Bu Rusi. Oke, baik. Nah, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan lagi nih Bu, mungkin terkait kompetensi dalam coaching ya Bu ya. Ada 3 kan ya Bu ya? Yang Iya. pertama hadiran penuh, yang kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kira-kira tapi sebelumnya dari ketiga kompetensi yang tadi, apa nih yang mau dikembangkan kira-kira kalau dari Ibu? Ya baik Bu Rusi, doain ya semoga lancar nih Amin, saya. amin. Iya, saya sih yang dari ketiga tersebut saya mudah-mudahan saya akan mengambil menerapkan kehadiran penuh. Kehadiran penuh sama memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga yang nanti pada saat saya menjadi coach si coach menemukan solusi atau ide-ide yang dari permasalahannya dia. Oke, dari yang hadir penuh dan mendengarkan aktif ya Ibu. Oke, baik. Nah, kemudian untuk rututannya nanti jangan lupa juga Bu mengenai alur tirta ya Bu ya. Nanti identifikasi dulu, cari tujuannya dulu apa, kemudian identifikasinya, kemudian rencananya apa, dan yang terakhir tanggung jawab atau komitmennya nanti. Nah, itu nanti akan menjadi bahan observasi saya. Kemudian tadi kan Ibu mau mendengarkan aktif dan hadir penuh ya Bu yang ingin dikembangkan. Nah, kira-kira yang paling spesifik yang perlu diterapkan dalam observasi nanti itu apa? Mungkin saya akan sebagai pendengar aktif. Jadi saya mendengarkan apa nih dari permasalahan yang dari si coach saya tersebut. Oke, baik. Nah, kalau dari bagian mana nih kira-kira yang perlu saya amati secara detail kira-kira Bu? Dari alur tirta. Di alur tirta. Itu yang perlu saya burusi nanti amati mungkin di dalam ketika saya sudah masuk istilahnya ke kehadiran penuhnya dia mengamati atau mendengar ya Bu ya, mengidentifikasi permasalahan si coach tersebut sehingga saya akan ternyata ini loh permasalahannya tersebut. Ya, dari situ nanti mungkin bisa ketemu ya Bu ya, sebenarnya jalan keluarnya. Betul. Ya, baik. Jadi harapan dari observasi ini kira-kira apa kalau dari harapan saya semoga ketika saya menjadi coach, si coach ini menemukan solusi atau ide-ide dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik. Kalau gitu semoga nanti saat supervisi lancar ya Bu ya. Iya, amin Bu Rosi. Bisa terlaksana dengan baik. Baik, kalau gitu silakan Ibu dimulai. Nanti siap. sampai ketemu lagi setelah supervisi ya Bu ya. Bu Rusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Farah. Waalaikumsalam Bu Endah. Ya, maaf mengganggu nih, lagi sibuk nggak Bu Farah? Oh tidak Bu Endah, alhamdulillah saya sudah selesai mengoreksi ulangan-ulangan anak-anak. Ya, jadi saya mau minta waktunya sebentar. Ingin curhat sedikit ya Bu ya. Saya ada permasalahan di kelas sedikit. Ya, kenapa? Yuk silakan yuk. Ada apa nih? Ini Bu, ketika jam mengajar itu ada anak yang sering tidur gitu. Jadi saya agak bingung juga nih, apa pelajaran saya aja atau pelajaran lain juga gitu. Begitu Bu Farah. Itu kondisi anak tidur itu ketika Bu Endah lihat itu ketika pada saat jam pelajarannya. Iya Bu, ketika jam pelajaran. Dan itu pun tidak dengan pada saat Bu Endah belajar juga ya, pada saat belajar sama Bu Endah, guru-guru yang lain juga bilangnya anak tersebut juga tidur. Ya, ketika saya cari-cari tahu informasi dari beberapa rekan guru, ternyata memang pelajaran yang lain rata-rata juga begitu Bu. Anak itu sering tidur ketika jam belajar. Tapi anehnya
ketika istirahat Hmm. dia nggak ngantuk gitu. Gitu. Jadi begitu Bu Farah. Jadi saya bingung nih mau mencari solusi gitu Bu Farah ya, mencari solusi apa yang harus saya perbuat gitu supaya anak tersebut bisa lebih bersemangat gitu. Jadi anak tersebut tidur ya pada saat ini. Yang kalau boleh saya tahu nih Bu Enda, situasi apa sih yang kepengen Bu Enda harapkan dari anak tersebut, keinginannya? Oh gitu. Saya inginnya anak tersebut perhatian ke pelajaran ya Bu ya. Kemudian tidak tidur gitu ya, tidak tidur karena memang situasinya sedang belajar. Itu sih Bu yang saya harapkan, nggak banyak-banyak, hanya itu aja gitu. Oh, berarti kepengennya anak tersebut tidak tidur ya pada saat belajar. Iya Bu, betul Kira-kira Bu. kalau boleh tahu apa sih yang mempengaruhi Bu Enda itu kepengen anak tersebut tidak tidur di dalam kelas, inginnya istilahnya belajar gitu. Apa tuh Bu? Ya jadi gini Bu, kalau dia tidur kan mau tidak mau pelajaran yang sedang disampaikan atau yang sedang dilakukan dia akan tertinggal gitu Bu ya. Kemudian saya takutnya juga menjadi contoh kepada temennya gitu. Kalau misalkan dia sering tidur dibiarkan, takutnya teman yang lainnya jadi ikut-ikutan tidur di kelas gitu. Begitu Bu. Oh, berarti kalau anak tersebut pelajarannya akan tertinggal. Iya Bu. Berarti berpengaruh juga ya Bu Enda ya ke Iya. nilai-nilainya juga Betul ya. Bu. Oh, jadi nih kalau memang seperti itu Bu Enda kan kepengen anak tersebut istilahnya berarti fokus ya. Ya betul Bu, fokus ke pelajaran. Fokus dengan pelajarannya ya, dia tidak tertidur di dalam kelas. Nah, kalau boleh saya tahu nih, menurut Bu Enda nih, agar anak tersebut fokus atau tidak tertidur di dalam kelas, terus apa nih yang membuat terwujud yang keinginan Bu Enda itu, kegiatan-kegiatan apa nih? Maksudnya apa nih yang harus Bu Yang harus Enda saya lakukan gitu ya. yang harus Bu Enda lakukan? Saya sudah pernah bertanya ke anak tersebut penyebab dia sering mengantuk di kelas gitu. Dan jawabannya karena tidurnya itu terlalu malam. Terlalu malam ya. Tidurnya terlalu malam. Kemudian dia ternyata tidur terlalu malam itu karena bermain HP Bu. Nah, karena bermain HP. Nah, saya mau mendengar bukan hanya dari anak tersebut, saya mau mendengar dari sumber lain gitu. Misalkan ke wali kelasnya, paling tidak kan kalau wali kelas itu lebih tahu gitu ya Bu, lebih tahu tentang siswanya gitu. Nanti saya akan mencoba mencari tahu kepada wali kelas gitu. Itu sih Bu. Berarti Bu Enda sudah istilahnya sudah konfirmasi ke guru kelasnya ya Bu Enda ya? Ya, baru akan Bu. Baru akan. Baru akan. Baru akan. Kira-kira nih biar keinginan apa langkah-langkah Bu Enda bisa terwujud, karena kan tadi Bu Enda bilang anak tersebut tidur di dalam kelas karena tidurnya larut malam ya, bermain HP. Terus Bu Enda ada keinginan untuk mendatangi rumahnya ya, atau enggak menelusuri dengan bertanya ke wali kelasnya. Kira-kira kapan nih yang Bu Enda akan istilahnya mau melaksanakannya? Actionnya ya Bu ya? Iya. Ya insya Allah secepat mungkin, paling tidak hari ini atau besok lah Bu ya. Saya niatnya setelah ke wali kelas gitu ya. Kalau misalkan dari wali kelas jawabannya masih sama seperti yang saya dapatkan info dari anak tersebut, saya akan meminta juga orang tuanya untuk didatangkan atau memanggil orang tua. Siapa tahu ada informasi tambahan yang sekiranya benar-benar yang membuat penyebabnya itu bukan hanya tidur malam atau
bermain HP saja. Takutnya dia membantu orang tuanya, misalkan berdagang gitu. Kalau misalkan orang tuanya dagang saat malam ya, kan kadang juga suka ada yang seperti itu Bu ya, gitu. Paling saya intinya hanya ingin tahu dulu gitu, benar nggak anak tersebut karena hanya main HP gitu, karena hanya main HP jadinya dia tidurnya kurang gitu. Jadi karena tidurnya di rumah kurang, akhirnya dia tidur di sekolah gitu. Kira-kira nih dari keinginan Bu Enda untuk memanggil orang tua ya agar bisa mengetahui kenapa sih anak tersebut tidur di dalam kelas, kira-kira nih skala apa nih nilainya dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira kecapaian Bu Enda memanggil ketika nanti memanggil orang tua anak tersebut gitu. Ya, kalau untuk sekarang ketercapaian saya ya kurang lebih saya di angka 7 ya Bu ya, karena saya baru konfirmasi ke siswa dan teman-temannya. Nah, nanti yang akan saya lakukan konfirmasi ke wali kelas, kemudian dan ke orang tua. Nah, untuk maksimalnya sih ya pengennya 10 gitu sih Bu. Pengennya 10 gitu ya. Ya antara 9 atau 10 lah gitu, supaya berarti kan anak tersebut supaya tidak tidur lagi di kelas, bisa lebih bersemangat lagi ketika dalam belajar. Itu sih Bu. Berarti kepengennya tercapainya sampai angka 7 ya. Sekarang masih angka 7. Baru angka 7. Berarti ada kendala ya Bu Enda ya. Nah, kira-kira kendalanya itu apa tuh Bu Enda? Kendalanya itu karena saya belum konfirmasi ke wali kelas. Baru dari anak saja, gitu, dari baru anak saja dan teman-teman. Gitu. Jadi kalau nanti saya sudah konfirmasi ke wali kelas dan orang tua, mungkin itu yang menjadi kendala saya, akan ada solusinya gitu Bu. Gitu. Itu sih Bu rencana saya. Baik ya, jadi kendalanya Bu Enda belum ke wali kelasnya. Nah, insya Allah yang tadi Bu Enda bilang kan rankingnya insya Allah sampai ke ranking dari 7, sekarang baru angka 7 ya, dan mudah-mudahan sampai ke angka 10 ya Bu Enda dengan memanggil orang tua tersebut ya. Oke, berarti ketika Bu Enda memanggil memanggil orang tua si anak tersebut ya, terus pastikan ada harapan nih, harapan misalnya biar ada perubahan dari si anak tersebut. Ini apa nih yang mau Bu Enda inginkan dari harapan Bu Enda memanggil orang tua tersebut? Ya, harapan saya ketika saya nanti konfirmasi ke wali kelas, kemudian ke orang tua, saya mendapatkan info yang lebih jelas lagi, sehingga apa yang nanti akan saya lakukan itu bisa tepat gitu Bu. Misalkan kalau memang infonya dia hanya tidur larut malam karena HP, ya saya akan meminta orang tuanya untuk bersama-sama mengawasi batasan waktunya sampai jam berapa dia boleh bermain HP, supaya tidurnya tidak larut dan bangun bisa lebih pagi, sehingga tidurnya itu bisa cukup gitu loh Bu. Gitu ya. Berarti pengen Bu Enda berarti kan ada biar dengan memanggil orang tua tersebut sehingga akan menemukan solusinya ya Bu Enda ya. Nah, kalau boleh tahu strategi-strategi apa nih agar biar bisa terwujud dari apa yang Bu Enda inginkan? Ya, strategi atau dukungan yang saya butuhkan yaitu dukungan dari orang tuanya, ya memantau pola tidur itu ya supaya tidak larut malam, mengawasi bermain HP supaya tidak sampai larut malam, kemudian juga dari wali kelas bisa memantau. Kalau saya kan pelajaran saya kan 1 minggu hanya sekali ya, jadi wali kelas bisa memantau juga setelah ada
pemanggilan ini ada perubahan atau tidak, Tidak. gitu di pelajaran, baik pelajaran saya maupun pelajaran yang lain. Gitu Bu. Oke, baik Bu Enda. Tadi maaf Bu Enda, Bu Enda akan mulai kapan Bu Enda? Insya Allah untuk ketemu ke wali kelas hari ini, kalaupun orang tuanya datang, insya Allah besok gitu ya. Kalau misalkan nanti orang tuanya ada kendala berarti lusanya. Oh, lusa ya, berarti lusa ya Bu Enda ya. Ya maksimal lusa gitu. Oke, baik Bu Enda. Oke, berarti progresnya ininya berapa hari nih Bu Enda? Jarak untuk bisa Biasa. keberhasilannya kira-kira menurut Bu Enda? 2 atau 3 hari. 3 hari ya. Maksimal Oke. 3 hari. Oke, baik Bu Enda. Semoga apa yang Bu Enda ini bisa terlaksana ya. Amin. Agar si anak ini nih murid bisa ada perubahan ya, dengan strategi yang tadi Bu Enda ini memanggil orang tua. Terus yang paling utama juga kita kolaborasi dengan wali kelasnya Ya, wali kelas, ya. betul. Kita komunikasi dengan orang tua, kita panggil, terus kita lihat kenapa sih orang tua tersebut anak tersebut tidur di dalam kelas ya Bu Enda. Ya, semoga ini ya Bu Enda sukses Amin. untuk solusi dari permasalahan Bu Enda ya tersebut. Iya, Ya. terima kasih Bu Farah sudah mau membantu saya mencarikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi gitu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Farah, jadinya saya bisa berpikir untuk mencari solusi sendiri gitu ya. Saya menemukan solusi sendiri. Sehingga apa yang harus saya lakukan dengan permasalahan ini sudah jelas di sini. Mulai tadi saya memanggil orang ke orang tua, kemudian sebelumnya ke Wali wali kelas kelas dulu, gitu. baru Jadi kolaborasi dari wali dengan kelas kelas, kemudian ke sama orang tua. tua. Ya, jadi saya terbuka pikiran Nah, saya. ya. Terima kasih Ya, Bu Bu Enda, Farah. semoga Agak sukses ya. agak sedikit lega. Lega ya. Iya. Iya. Semoga juga si anak juga ada perubahan ya. Nah, amin. Dari Itu memang solusi harapan Bu Enda saya. ini ya. Ya, sukses Bu Enda. Ya, terima kasih. Ya. Kalau gitu saya undur diri dulu ya Bu. Iya, Terima kasih sama-sama, atas Bu Enda. segalanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Enda. Ya baik, gimana Bu Farah tadi? Alhamdulillah sudah memberikan coaching Iya, memberikan coaching ke teman saya Bu Rusi. Mudah-mudahan ini yang terbaik buat teman-teman saya. Nah baik, tadi saya izin menyampaikan hasil observasi saya Oke, Bu ya. siap, Nah, siap, Bu Rusi. tapi sebelumnya dari Ibu sendiri menilai performa Ibu tadi ketika coaching gimana Bu? Alhamdulillah sih Bu Rusi, pada saat tadi saya memberikan coach ke teman saya, saya sih sudah mengikuti alur tirta ya, alur tirtanya, terus memberikan sebagai pendengar aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah Bu Rusi. Oke, baik kalau gitu saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Baik, tadi sih alhamdulillah betul kompetensi intinya sudah tercapai semua ya Bu ya. Ibu sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif juga, terus tadi juga sudah mulai terdengar beberapa pertanyaan berbobot. Nah tadi juga alur tirtanya sudah dilaksanakan ya Bu, mulai dari menyampaikan tujuan ya, keluh kesahnya, kemudian mengidentifikasi masalah yang sebenarnya apa gitu ya penyebabnya. Tadi juga sudah terdengar Ibu mengidentifikasi apa sih yang sudah yang kurang baik ya, yang kurang baik kira-kira apa sih untuk menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian tadi rencananya juga sudah ada dan komitmennya juga sudah ya Bu ya. Alhamdulillah tadi juga Ibu sudah melakukan coaching dengan rasa ya Bu ya, sudah mengikuti kenyataan, membuat kesimpulan dan sebagainya. Nah, tapi paling mungkin tadi yang saya belum dengar adalah mengidentifikasi apa yang sudah baik ya Bu ya, apa yang sudah baik dari permasalahannya tersebut. Tapi tadi
sebenarnya coachingnya sih langsung sih Bu ya, tanpa Ibu tanya tadi langsung menyampaikan, oh saya sudah sempat koordinasi dengan wali kelasnya. Nah itu tadi coachingnya sudah langsung otomatis ke sana gitu sih, alhamdulillah. Oke, ya Bu, secara garis besar sih sudah sangat bagus ya Bu ya. Sudah mampu menuntun pertanyaan-pertanyaan berbobot juga ya. Tapi dan kayaknya saya masih masih belum kayak pertanyaan-pertanyaan berbobotnya okay, ya. Ya betul, tadi memang sudah ada tapi belum terlalu banyak. Apa-apa Bu ya. Memang kalau untuk pertanyaan berbobot itu kita masih perlu banyak latihan ya Bu ya. Saya pun sendiri juga masih belajar ya Bu ya untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Kadang memang harus lebih sering lagi melakukan coaching seperti itu Bu. Oke, baik, alhamdulillah Ibu secara garis besar sudah sangat bagus. Mudah-mudahan nanti makin meningkat lagi kompetensi Ibu dalam melakukan coaching. Oke, terima kasih Bu Rusi. Sama-sama Ibu, mungkin cukup dari saya. Iya, sama-sama Bu juga, Rusi. sehat selalu Bu Farah. Sama-sama Bu Rusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.